Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Lestari dari Prodi Ilmu Hukum semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya. Hukum ketenagakerjaan. Di sini saya akan membahas tentang pelanggaran hukum kasus pelanggaran hukum ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Saya mengambil satu kasus, yaitu kasus keterlambatan pembayaran upah pekerja atau buruh kontraktor Agawe Studio Giwangan Yogyakarta. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu mengenai hukum ketenagakerjaan terlebih dahulu. Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan pengusaha yang dapat diklasifikasikan ke dalam: pertama, hal-hal yang berkaitan dengan pengerahan dan pendayagunaan tenaga kerja. Terus untuk slide selanjutnya yaitu dasar hukum. Dasar hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum atau selama dan sesudah bekerja. Dasar hukum dari hukum ketenagakerjaan di Indonesia: Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan PP nomor 34 tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing, PP nomor 35 tahun 2021 tentang PKWT, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan PHK, PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, PP nomor 37 tahun 2021 penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Masalah-masalah ketenagakerjaan. Yang pertama adalah jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan bekerja. Yang kedua, jumlah penduduk yang besar akan menghasilkan angkatan kerja yang besar pula. Yang ketiga, persebaran tenaga kerja yang tidak merata dan pengangguran. Untuk slide selanjutnya yaitu contoh kasusnya. Kasus keterlambatan pelanggaran upah pekerja atau buruh kontraktor Agawe Studio Giwangan Yogyakarta. Kontraktor Agawe Studio adalah sebuah perusahaan perseorangan yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi, mulai dari perencanaan, perancangan, arsitektur, dan pelaksanaan proyek konstruksi. Salah satu permasalahan hubungan kerja yang dihadapi kontraktor Agawe Studio dalam mengenai keterlambatan pembayaran upah pekerja atau buruhnya. Pada kasus kontraktor Agawe, pihak perusahaan telah terlambat dalam membayar upah pekerja atau buruh, sehingga seharusnya perusahaan mendapatkan sanksi dan dinas ketenagakerjaan yang terkait untuk pembayaran denda keterlambatan pembayaran upah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah. Slide selanjutnya, kontraktor Agawe Studio adalah perusahaan perseorangan yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi yang berdiri sejak tahun 2009. Perusahaan ini beralamat di Jalan Pemukti nomor 5 RT 29 RW 20 Kecamatan Ubu Harjo, Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta. Perusahaan menerapkan dua sistem pembayaran upah kepada para pekerja. Sistem pertama untuk pekerja kantor atau administrasi dengan pembayaran upah per bulannya sebesar Rp1.400.000 per bulan. Sistem kedua untuk pekerja lapangan atau tukang dengan pembayaran upah harian. Untuk sistem harian, upah dibedakan menurut keahlian atau skill dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pekerja lapangan tersebut. Kategori pertama adalah tukang kepala dan pengawas proyek dengan upah Rp95.000 per hari. Kategori kedua adalah tukang biasa dengan upah Rp85.000 per hari. Kategori ketiga adalah tukang praktek dengan upah Rp70.000 per hari, dan kategori keempat adalah pembantu tukang dengan upah Rp60.000 per hari. Perusahaan ini mempekerjakan pekerja kantor sebanyak 1 orang dan pekerja lapangan lebih dari 24 orang. Mengenai perjanjian kerja yang dibuat antara perusahaan dengan pekerja, semua pekerja berstatus sebagai
sebagai pekerja waktu tidak tertentu atau PKWTT, pekerja tetap di mana perjanjian kerja dibuat secara tertulis untuk pekerja kantor dan perjanjian kerja secara lisan untuk kerja lapangan. Sesuai dengan perjanjian kerja yang dibuat upah para pekerja dibayarkan pada tanggal 25 setiap bulannya. Adapun kasus bagi pekerja lapangan, upah yang dihitung secara harian, upah dibayarkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak antara perusahaan dan pekerja. Membahas mengenai kasus keterlambatan pembayaran upah yang terjadi di perusahaan ini untuk pekerja administrasi yang telah bekerja selama 2 tahun sejak 2019 setidaknya pernah mengalami 2 kali keterlambatan pembayaran upah pada periode 2013 sampai dengan tahun 2014 dengan rata-rata keterlambatan selama 7 hari. Sedangkan untuk pekerja lapangan yang telah bekerja kurang dari 6 tahun sejak perusahaan ini berdiri sejak tahun 2009 setidaknya pernah mengalami keterlambatan pembayaran upah sebanyak 6 kali untuk periode tahun 2011 sampai 2013 dengan rata-rata keterlambatan selama 5 hari. Perusahaan selalu memberitahukan terlebih dahulu kepada pekerja bahwa akan terjadi keterlambatan pembayaran upah. Alasan yang diberikan adalah perusahaan mengenai terjadi keterlambatan pembayaran upah ini disebabkan karena pembayaran biaya proyek yang belum dilunasi oleh klien. Sedangkan perusahaan tidak mempunyai dana simpanan yang mencukupi untuk menutupi biaya pembayaran upah pekerja terlebih dahulu, sehingga dengan terpaksa upah pekerja harus ditunda sampai biaya proyek dilunasi oleh klien. Secara umum, para pekerja memahami dan memaklumi kondisi perusahaan tersebut dan bersedia menunggu sampai turunnya dana pelunasan proyek dari klien. Agawe Studio Giwangan Yogyakarta telah melakukan pelanggaran hukum, yaitu melakukan penundaan pembayaran upah pekerja atau buruhnya. Faktor terjadinya penyebab keterlambatan pembayaran upah pekerja atau buruh tersebut antara lain: A. Pelunasan biaya proyek yang belum dipenuhi oleh pihak ketiga yaitu klien. B. Pengusaha atau perusahaan tidak memiliki cadangan dana yang mencukupi untuk membayar seluruh upah pekerja atau buruhnya. C. Sistem manajemen usaha dan keuangan perusahaan yang belum tersusun dengan baik penyelesaiannya. Untuk slide selanjutnya, berdasarkan analisis data pada bagian pembahasan mengenai peran Dinas Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta terhadap kasus yang terjadi, dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Ketenagakerjaan tidak menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di kantor Agawe Studio. Dengan tidak dijatuhkan sanksi, maka dengan demikian Dinas Tenaga Kerja tidak menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan tentang perlindungan upah pekerja atau buruh. Namun demikian, Dinas Tenaga Kerja lebih menekankan upaya pencegahan dan pembinaan edukatif serta langkah referensif justisial ditandai dengan keluarnya nota pemeriksaan terlebih dahulu sebelum pada akhirnya menjatuhkan sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui pengadilan hukum industrial apabila langkah-langkah sebelumnya tidak dijalankan oleh pengusaha. Untuk usaha menurut pasal slide selanjutnya, menurut pasal 19 Peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah, apabila upah terlambat dibayar, maka dari hari keempat sampai hari ke-8 terhitung dari hari di mana seharusnya upah dibayar tersebut dapat ditambah 5% untuk setiap keterlambatan. Kedua, sesudah hari keterlambatan ke-8, tambahan ini menjadi 1% untuk tiap hari keterlambatan dengan ketentuan bahwa tambahan ini untuk 1 bulan tidak boleh melebihi 50% dan upah yang seharusnya dibayarkan. Apabila sudah sebulan upah masih belum dibayar, maka di samping kewajiban untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang telah bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan. Untuk yang terakhir, kesimpulannya adalah masalah ketenagakerjaan dapat timbul karena beberapa
faktor seperti pendidikan, kesempatan bekerja, maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Oleh sebab itu, terdapat hukum ketenagakerjaan yang mengatur perusahaan tersebut. Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Indonesia adalah rendahnya mutu tenaga kerja. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya mutu tenaga kerja kerja di Indonesia adalah tingkat pendidikan yang rendah. Rendah tingkat pendidikan dapat menyebabkan tenaga kerja di Indonesia minim akan pengetahuan dan penguasaan teknologi. Adapun cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu mengadakan pelatihan kerja agar para calon tenaga kerja sudah memiliki ilmu dan keterampilan yang dibutuhkan oleh para pencari kerja. Memperbanyak mendirikan sekolah penegak kejuruan atau SMK, membuat kebijakan mengenai gaji tenaga kerja di Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan presentasikan dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.